Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Us. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Bagaimana kabarnya ya, Bu Us ya? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Susi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Us. Keluarga baik ya? Ya, baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat. Nah, saya dengar Bu Us ini mau ada coaching ya? Ya, betul, Bu. Nah, untuk proses coaching nanti saya jadi pengamat boleh ya, Bu Us ya? Ya, boleh sekali, Bu Susi. Nah, Bu Us, sebelum kita melakukan coaching, ada sesuatu yang harus kita diskusikan terlebih dahulu ya. Boleh ya, Bu Us ya? Boleh, Bu Susi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Uus. Pertanyaan yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita saat ini ya. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coachnya, yaitu Bu Us ya. Kemudian jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Yang pertama ada kemitraan ya Bu Us ya. Kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya ya Bu Us ya, pertanyaan yang akan saya ajukan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coachee dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga mencurahkan segala pesannya sehingga nyaman juga gitu. Ya, baik Bu Us. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua ya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian yang terakhir Bu Us, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Us dalam proses coaching kali ini? Baik, saya bisa membantu coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Ya, baik Bu, luar biasa sekali ya Bu Us ya. Sudah baik indikatornya dan kompetensi yang ingin Ibu harapkan juga sudah baik. Saya harapkan proses coaching kali ini sukses ya. Nanti saya akan lakukan diskusi lagi setelah proses coaching selesai. Demikian dulu ya Bu Us ya kegiatan praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Semangat terus Bu Us ya. Baik, Bu Susi, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin nanti saya menghubungi coach saya ya, Bu ya. Angga Bu Us, sama-sama ya Bu Us ya. Ya, Bu. Silakan hubungi coachingnya Bu Us. Ya. Bentar ya, Bu, saya lagi menghubunginya. Nah, ini Pak Dedenya udah datang, Bu. Assalamualaikum, Pak Dede. Waalaikumsalam, Bu Us. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya, Pak Dede? Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya Pak Dede hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Dede. Oh ya Pak Dede, dengar-dengar ada yang ingin Pak Dede ceritakan ya? Betul, Bu. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Us. Oh begitu, baiklah Pak Dede. Ada masalah yang perlu dibicarakan? Iya nih, Bu.
Saya ingin membicarakan tentang permasalahan murid saya dalam pelajaran matematika. Saya merasa bahwa pemahaman murid mengenai pelajaran matematika masih kurang, sehingga menimbulkan kurangnya motivasi anak untuk belajar matematika, terutama materi aljabar, Bu. Ya, baik Pak. Saya garis bawahi ya Pak. Jadi saat ini Pak Dede merasa bahwa pemahaman murid Pak Dede dalam pelajaran matematika itu khususnya dalam materi aljabar masih kurang gitu ya Pak ya? Iya, Bu, betul, Bu. Kurangnya pemahaman matematika murid saya terhadap pelajaran matematika, khususnya materi aljabar, Bu. Baik, karena ini percakapan singkat ya Pak Dede ya. Kalau boleh saya tahu kira-kira apa yang Pak Dede harapkan setelah kita melakukan percakapan ini? Jadi saya mengharapkan setelah percakapan ini saya bisa menemukan solusi dari permasalahan bagaimana meningkatkan pemahaman dalam pelajaran matematika untuk murid saya, khususnya dalam materi aljabar, Bu. Baik Pak Dede. Jadi yang Pak Dede harapkan setelah kita melakukan percakapan ini, Pak Dede dapat menemukan solusi dari permasalahan di mana pemahaman murid mengenai materi aljabar yang masih kurang menjadi bisa lebih baik, begitu bukan Pak Dede? Iya, betul, Bu. Betul sekali, Bu Us. Baik Pak Dede, kalau menurut Pak Dede sebetulnya seperti apa ciri-ciri dari murid yang memiliki pemahaman baik dalam matematika khususnya materi aljabar? Kalau menurut saya, Bu, ciri-ciri murid yang memiliki pemahaman yang baik dalam matematika itu yaitu murid yang memiliki keterampilan memecahkan soal matematika, meskipun soal-soal yang diberikan kepada murid tersebut bervariasi, serta mampu menggunakan rumus dalam materi aljabar yang tepat dan paling efektif dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Oh begitu ya Pak. Jadi murid yang diharapkan oleh Pak Dede itu adalah murid yang mampu menyelesaikan permasalahan dalam bentuk yang bervariasi serta mampu menggunakan konsep matematika dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, begitu ya Pak Dede ya? Iya, betul sekali, Bu. Betul. Jadi menurut Pak Dede nih, proses pembelajaran yang ideal agar mampu untuk meningkatkan pemahaman murid dalam matematika pembelajaran itu seperti apa yang diharapkan? Idealnya, Bu, ini menurut saya menginginkan pembelajaran Ya, yang ideal. menggunakan model pembelajaran bervariasi, sehingga mampu meningkatkan minat yang berimbas pada meningkatnya pemahaman matematika murid saya. Saya memiliki pemikiran bahwa penggunaan media pembelajaran akan mampu meningkatkan pemahaman pelajaran matematika murid, karena murid lebih mudah untuk mengkonkretkan matematika yang bersifat abstrak dengan bantuan media pembelajaran. Gitu, Bu. Baik Pak Dede, dari yang Pak Dede sampaikan tadi yaitu pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran bervariasi sehingga mampu meningkatkan minat dan berimbas pada meningkatnya pemahaman aljabar murid serta penggunaan media pembelajaran akan mampu untuk meningkatkan pemahaman aljabar murid karena murid lebih mudah untuk mengkonkretkan matematika yang bersifat abstrak dengan bantuan media pembelajaran ini gitu ya dapat dikatakan merupakan kondisi yang ideal gitu ya Pak ya dan itu berada di level 10 gitu ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Harusnya idealnya seperti itu di level 10, Bu. Ya, kira-kira nih pemahaman aljabar murid Pak Dede sekarang nih berada di level berapa nih? Sepertinya masih di level 5, Bu. Karena di sekolah itu dasarnya saja masih kurang sekali, Bu. Baik, berarti di level 5 ya Pak. Di kondisi sekarang ini, kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan, peningkatan pemahaman pelajaran matematika murid Bapak di sekolah Bapak nih? Mungkin
bisa ditingkatkan sampai level 7, Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit. Mengingat dasarnya saja mereka masih kurang. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin menurut saya dilakukan perubahan. Gitu, Bu. Baik, baik Pak Dede. Berarti naik ya dari level 5 ke level 7 gitu ya Pak ya. Nah, Iya, Bu. tadi menurut Pak Dede ada 2 ya yang mampu dan layak dicoba untuk diimplementasikan dalam pembelajaran, dalam meningkatkan pemahaman matematika murid, khususnya dalam materi aljabar. Yang pertama menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, dan yang kedua menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif ya Pak? Iya, Bu. Betul sekali, Bu. Betul. Nah, selain 2 solusi yang ditawarkan oleh Pak Dede tadi nih, ada lagi tidak solusi lain yang Pak Dede harapkan dapat untuk meningkatkan pemahaman matematika murid Bapak? Saya berencana akan menerapkan pembelajaran PSE, Bu. Mungkin bisa ditambahkan, Bu, seperti itu. Kapan jadwal Pak Dede yang paling dekat masuk ke kelas untuk mengajar materi aljabar ini? Minggu depan, Bu. Hari Rabu. Baik, berarti Pak Dede ini sudah merencanakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman matematika murid gitu ya Pak ya. Nah, kalau misalkan di hari Rabu minggu depan Pak Dede akan masuk ke kelas dan akan mencoba untuk meningkatkan pemahaman aljabar murid dengan 3 alternatif tadi, mana yang terlebih dahulu nih yang Pak Dede akan coba untuk menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dulu, atau menggunakan media yang kreatif dan inovatif dulu, atau pembelajaran yang PSE dulu Pak? Menurut saya, Bu, yang paling memungkinkan adalah penerapan pembelajaran PSE terlebih dahulu dengan menyelipkan pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Sedangkan kalau media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, saya harus membuatnya terlebih dahulu. Merancangnya sebaik mungkin agar media pembelajaran yang saya gunakan dapat mempermudah murid dalam meningkatkan pemahaman aljabar tersebut. Model pembelajaran seperti apa yang akan Pak Dede rancang dan digunakan nantinya? Saya harus menggunakan model pembelajaran yang dapat merangsang murid untuk lebih mendalami dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Sehingga dengan demikian, murid mampu memahami manfaat aljabar untuk membantu mereka dalam menyelesaikan kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dalam pembelajaran. Sehingga dengan diberikan permasalahan-permasalahan kehidupan sehari-hari, murid mampu menggunakan konsep aljabar dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut. Sehingga dengan demikian akan lebih meningkatkan pemahaman murid dalam pelajaran matematika. Gitu, Bu. Baik Pak Dede, bagus sekali menurut saya ya Pak Dede, rencana Pak Dede ini. Adakah orang yang bisa membantu Pak Dede untuk mengingatkan dalam penggunaan model pembelajaran yang inovatif dan bervariasi ini Pak? Oh iya, ada Bu, rekan MGMP Matematika saya, Pak Firdaus. Saya rasa bisa, dia selalu mengingatkan saya dan memberikan motivasi bagi saya untuk menggunakan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan bervariasi. Baik Pak Dede, luar biasa sekali ya. Nah, saat ini apa yang Pak Dede dapatkan dari hasil percakapan kita pada saat ini Pak? Iya Bu, setelah kita melakukan percakapan hari ini, saya menjadi tahu bahwa untuk meningkatkan pemahaman aljabar murid, perlu menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta dibutuhkan rekan yang bisa mengingatkan kita untuk selalu kreatif dan inovatif dalam setiap pertemuan pembelajaran dengan murid-murid kita, baik di kelas maupun di luar kelas. Baik, alhamdulillah ya Pak Dede. Kira-kira kapan Pak Dede akan mulai merancang dan melakukannya hal yang dianggap oleh Pak Dede dapat meningkatkan pemahaman murid tersebut, Pak?
Secepatnya Bu, saya akan mulai merancang dan mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran untuk hari Rabu minggu depan. Sehingga pada hari Rabu minggu depan, saya bisa menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Saya akan coba dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning terlebih dahulu dalam melaksanakan pembelajaran pada hari Rabu minggu depan. Baik Pak Dede, rasanya cukup ya Pak Dede ya. Apakah masih ada lagi yang perlu dibicarakan Pak? Saya rasa sudah cukup Bu Us. Terima kasih atas perbincangan luar biasa kita pada hari ini yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat membantu Bu. Sama-sama Pak Dede, mungkin lain waktu jika ada yang ingin diceritakan bisa langsung menghubungi saya ya Pak. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih juga Bu atas kesempatan yang diberikan. Ya, sama-sama Pak Dede. Izin ya Bu ya. Ya. Enggak Pak Dede, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Us. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Bu Us tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Dede. Alhamdulillah Bu, sudah Bu. Nah, sebelum penutupan ya Bu Us ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, di kegiatan coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Bu. Baik Bu Us, menurut saya sebagai supervisor ya, melihat kegiatan coaching antara Bu Us dengan Pak Dede sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Us sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Dede, sehingga Bu Us bisa menemukan Pak Dede ya tadi ya, sehingga Pak Dede bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan kegiatan coaching yang Ibu lakukan ini sudah diterapkan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, Bu Us, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching kita, coaching Ibu tadi ya, yang sudah Ibu lakukan dengan Pak Dede? Ya, baik Bu. Kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta gitu ya Bu ya, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Baik Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Sama-sama Bu Us.